Saya percaya Anda semua sudah menerima urapan Roh Kudus yang luar biasa pagi ini. Haleluya. Jadi yang percaya ke Anda bahwa Tuhan telah persiapkan bekalan rohani bagi kita. Semua kita yang hadir di tempat ini bukan atas kehendak kita sebenarnya, karena Tuhan melihat bahwa kita perlu dengar apa yang datang dari Dia. Jadi Tuhan jadikan hari-hari kita, kalau kita jauh dari Dia, kita lalui banyak perkara sehingga kita buat keputusan untuk datang ke gereja. Sebab apa? Sebab ini semua pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk kebaikan kita, supaya kita dapat improve our life to next level. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka Alkitab Anda di Filipi bab yang keempat. Filipi bab yang keempat. Oke. Dari ayat yang ke-11. Ulang apa yang saya baca ya. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata amin. Praise the Lord. Kita semua tahu ayat ini harus dibaca dari ayat 11, 12, baru yang ke-13. Tetapi kebanyakan orang Kristen suka ambil yang 13 saja. Jadi yang 13 itu shock sedikit bunyinya. Segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi karena kita mau perkara kita lebih dari perkara Tuhan, maka kita suka ayat yang lebih memihak kepada kita. Oke, tetapi sebenarnya ayat ini mengajar kita apa? Mengajar kita untuk dicukupkan dalam segala hal. Amin. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apa itu mencukupkan diri kita? Dalam bahasa Inggris, to be content. To be content ini bermaksud you have satisfaction and fulfillment in spirit. Kata amin. Oke, engkau dipenuhi oleh Roh dan kepuasan Roh. Dan itu hanya kau akan dapat bila kau berada di dalam Tuhan. Amin. Jadi kebanyakan kita lihat di dunia ini, manusia sebenarnya mencari kepuasan. Tidak ada manusia yang tidak mencari kepuasan. Semua manusia mau dipuaskan. Tidak ada manusia yang mau hidup dalam kekurangan. Jadi apabila manusia berusaha mencari kepuasan dalam masa yang sama, roh jahat iblis juga pandai menyediakan apa yang manusia cari. Jadi manusia dijauhi dari Tuhan supaya mencari kepuasan di dunia ini. Oke. Jadi kalau Anda lihat segala kepuasan di dunia ini, lihat kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah satisfaction and fulfillment in your spirit. Itu luar biasa. Tapi kalau mau cari di dunia ini, manusia mau puaskan dirinya pergi enjoy dunia akan merosakkan dirimu. Manusia yang memuaskan dirinya untuk buat sesuatu yang ekstrim. Banyak orang yang meninggal karena ekstrim dan tidak kenal Tuhan, mati sia-sia. Oke? Dan kalau Anda lihat dalam kitab Kain dengan Abel, Kain tak puas hati dengan Abel, betul?
Jadi Kain bunuh Abel. Apakah kamu rasa Kain puas hatinya? Dia jadi takut lagi ada, betul tidak? Karena Tuhan cari dia. Apakah dia puas? Kalau kau ingin balas dendam dengan seseorang, apakah itu akan mendatangkan kepuasan? Tidak. Jenderal Jepun, jenderal perang, askar Jepun yang pergi menyerang Pearl Harbor. Askar Jepun serang balik, kata mereka sudah menang. Tapi jenderal itu tahu, dan dia diam diri saja. Sebab tidak lama lepas itu US bom dengan bom atom. Hiroshima, Nagasaki kena bom. Sebab apa? Kau mungkin rasa kau puas buat sesuatu, tapi bila kau tak buat benda itu, kau tahu balasannya. Faham tidak? So tidak ada kepuasan yang benar-benar puas di dunia ini. Jadi Paulus juga berkata, lihat, di dunia ini orang mengejar segala sesuatu yang dia mau. Oke, untuk apa? Untuk puaskan diri. Ada orang kata, saya akan puas nanti kalau saya drive Lamborghini. Orang muda-muda, ya, drive Lamborghini, saya akan puas. Jadi karena budak-budak sekarang banyak dipengaruhi oleh YouTube. So hari itu anak saya, si Glory, begitu saya mau beli Lamborghini. Saya begitu dia. Oke, kalau kamu mau beli Lamborghini boleh. Mau tengok rumah kita ini. Pertama sekali kita ada 5 orang. Bila kamu beli, saya dengan mas saya jalan, kamu tinggal di rumah. Tempat duduk di 2 saja. Dia sudah mulai pikir. Kita tak mau. Dia kata dia belum mau kereta, saya kereta nanti ya. Dan bentuk belakang boleh balik. Ekstrasi. Jadi saya sudah mulai senyum dengan dia. Saya tanya aja, kenapa kamu suka Lamborghini? Sebab bunyi dia, lajunya macam dalam. Tapi saya beritahu, kalau kamu keluar dari rumah kita itu, kawasan perumahan, ada bank. Ada bank. Rugi saja kamu beli beribu ringgit, langgar bank patah apa-apa. Paling ada kamu beli, kamu simpan di rumah, buat apa? Terus dia change my tamau lagi. So you see, apa yang boleh memuaskan kita bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi datang dari Tuhan. Kata amin. Apa saja yang kita cari di dunia ini, kalau kau dapat, itu tak akan memberi kepuasan dalam hidup. Kenapa? Karena there is a research, kita belajar tentang kemanusiaan. Dan orang ini telah buat banyak research, dan dapati satu research adalah orang yang sukses dalam hidup. Kamu sudah dapat, apakah kamu akan puas hati? Jawabannya tidak. Jadi sebelum kau dapat, Tuhan sudah begitu, kau akan puas hati dengan itu. Sebab kepuasan datang dari kepenuhan roh. Kata amin. Jadi all the achievement yang kamu dapat, all the achievement itu dapat. Kalau kamu dapat achievement yang baik, is a bonus for you. Tapi untuk kau dapat kepuasan, kau tak perlu achievement itu pun, sebab Jesus already achieve success level waktu dia hidup di dunia. Dan kita itu kita already achieve that achievement. Kita bukan kalah lagi, kita sudah menang karena Yesus menang. Tapi all the thing yang kita achieve di dunia ini, itu karena terang yang ada di dalam kita. Kita klaim seperti itu. Sebab ada orang sampai berusaha untuk achieve something sampai dia lupa Tuhan, tapi akhirnya dia akan kecewa. So you can achieve anything. Kau boleh diberkati, kau boleh jadi kaya, jutawan, mati, miliuner, bilioner sekalipun. Tuhan tak melihatkan, tak melimitkan berkat ke atasmu. Tetapi Tuhan mau engkau hidup be content di dalam Dia, dipenuhi di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan.
So all the achievement yang datang dalam hidup, kalau Tuhan berikan kepadamu, itu karena iman. Tindakan yang kau lakukan, keputusan yang kau ambil hari ini menentukan siapa engkau pada hari esok. Haleluya, puji Tuhan. Engkau hari ini dibentuk oleh siapa engkau suatu ketika dulu dan keputusanmu waktu itu. Oleh itu sekarang ini Tuhan berikan kita untuk mencari apa yang terbaik, memenuhi hidupmu di masa akan datang. Dan keputusannya bermula pada hari ini. Karena because so many people in this world, kamu lihat ya, kalau kita buat kajian, banyak manusia coba ubah hidupnya yang dulu. Oke, tapi I tell you this word, kamu kena ingat, don't waste your time to change your beginning. Spend time that you have now for the ending. Paham tidak? You keep focus on beginning. How is your ending? Start to focus. Sekarang ini kau akan berakhir di mana? You will success. Sekarang ini pelayananmu berakhir di mana? Sekarang ini kerjamu berakhir di mana? Sekarang ini family kamu akan berakhir di mana? Stop repair apa yang dulu. Start lihat dari hidup yang baru ini apa yang akan jadi in the future dalam pimpinan Roh Kudus, and you will see miracle. Amen. Apa yang kau rasa susah mau achieve, apa yang kau rasa macam mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil, karena Tuhan mau ubah hidup. Haleluya, puji Tuhan. Jadi achievement, apa yang kamu achieve di dunia ini tidak akan dapat memuaskan kamu. Dalam Injil Ibrani juga mengajar kita bahwa don't love of money. The love of money adalah evil. Tapi dia mau kita be content. Nah, ayat itu katakan di sini, keep free from love of money, be content with what you have. God will never leave you. Jadi Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Di dalam Dia ada segala sesuatu. Amen. So oleh itu kita lihat banyak manusia yang hidup di dunia ini hidupnya tidak teguh, imannya juga tak teguh. Sebab apa? Tidak ada contentment life, tidak ada hidup yang dicukupkan dalam segala, tak pernah rasa cukup. Oke, so sekarang ini apa yang kamu ada itu sebenarnya sudah cukup. Tapi apa yang kamu perlu improve lebih? Your plan for your future, hubunganmu dengan Tuhan improve, keluargamu kepada Tuhan improve, your career, your business, your life perlu improve, everything perlu improve. Tapi untuk improve itu apa yang kamu perlu? Apa yang kamu ada sudah cukup untuk kamu improve. So jangan tunggu kamu ada ini baru mau improve dalam career, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam segala hal. Jangan tunggu kalau ini jadi baru saya mau berubah. Jangan tunggu kalau bapak saya berubah baru saya berubah. Jangan tunggu kakak kamu berubah baru kamu mau berubah. No. Jadi ada seorang hamba Tuhan namanya Earl. Dia sudah meninggal lama. Ini pakar motivasi yang dulu. Oke. So waktu hidupnya, waktu itu peperangan di Pearl Harbor pada waktu itu, dia ada join military. Dia lihat orang yang mati dari keluarganya dalam perang. Dia lihat sebagai askar apa susah yang kita pergi ke perang. Dia lihat
yang hidup dalam camp tahanan macam mana? Can you imagine orang yang hidup dalam camp tahanan? Waktu pagi, askar panggil mereka berbaris duduk, sana pakai pakaian seragam, pakai pakaian bantuan, duduk berbaris sana, tunggu arahan. Dan mereka dipaksa buat kerja yang berat, makan yang tidak berat. Jadi dia buat research, dia tengok hari ini, dia buat research. And then pada waktu ini dia cuma bergantung kepada buku yang dia ada. Satu buku yang dia ada adalah buku Perjanjian Baru, New Testament. So dia buat research, dia buat semua research ini, dan dia pergi interview orang-orang yang dalam tahanan. Orang dalam tahanan apa yang mereka boleh impikan? Adakah mereka mau impi rumah besar? Mereka dalam tahanan, apakah mereka perlu impikan naik kapal terbang, beli kereta mewah, pakaian cantik-cantik semua? Tidak. Mereka pikir mau bebas pun susah juga, sebab banyak saudara mereka yang sudah meninggal dalam camp, begitu saja, disiksa. So what to do about the life? Kita terdapat terancam untuk diri kita pun. Kita ikut arahan ke atas, mati-matilah, begitu saja. So what kind of life? Oke, tapi waktu dia di camp tahanan itu, dia dapat satu perkara dari Tuhan, adalah dipenuhi dalam segala hal. Be content. Be content. Jadi bila dia be content, and then dia buat research sampai waktunya dia tidak lagi jadi guardian military, dia sudah jadi bebas, dan dia kaji, dan dia juga mengkaji research dari Napoleon Hill berhubungan dengan Think and Grow Rich. Ya, buku itu kalau setiap motivasi selalu ada baca buku itu, Think and Grow Rich. Buku itu sudah baca, dan buku itu kesimpulannya adalah you are what you think. Oke, jadi even kebantuan, kalau kau pikir kebantuan itu tak kebantuan. So you are what you think, change the way you think. Lalu dia combine dengan apa yang dia belajar dari New Testament. Engkau adalah apa yang kau tuai. So dia buat satu research, dan dia tulis satu research, dan dia buat audio, suara audionya. Nah, suara audio itu telah dijual sampai jutaan unit sold, begitu saja. And then orang panggil dia, dan itu peluang dia untuk ada siaran radio sendiri. Dan dia mulai mengajar tentang dicukupkan dalam segala hal. Dan dia juga tulis buku, dan dia juga buat kursus motivasi di sana sini to improve cara orang berpikir pada waktu itu. Dan banyak orang yang join, dia punya program yang tak kerja, tempat kerja, yang bisnis tak maju. Boleh dilihat banyak juga jutawan yang lahir dari network dia, dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dalam masa yang sama, you see, buktinya adalah kita, kalau kita tahu bahwa untuk kita berjaya, kita tak perlu tunggu apa-apa. Sekarang segala apa yang kita perlu sudah cukup, karena kita ada Tuhan. Katanya, kamu berjaya dalam bidang apa sekalipun, kau sudah cukup, karena kecukupan untuk kau berjaya sudah ada dalam anything you do, you can success, katanya. Tapi kecukupan itu maksudnya adalah hubunganmu dengan Tuhan, itu yang mencukupkan kau dalam segala. Ya, itu yang mencukupkan kau dalam segala. Kenapa? Karena satu perkara yang Roh Kudus ajar kita sangat penting sekali. Oke? Kalau kita mencukupkan diri kita di dalam Tuhan, kamu tahu apa yang jadi? Roh Kudus akan mengajar kita dan membentuk karakter kita. Oke? Ulang apa yang disebut? Roh Kudus mengajar kita dan membentuk
karakter kita. Kata amin. Alright. Kenapa? Karena begini. Maybe kita lalui hidup kita sehari-hari tanpa kita pikir banyak ataupun tanpa kita menilai segala sesuatu. Tapi Roh Kudus kata apa? Anything in the world around you, segala sesuatu di sekitarmu adalah hasil interaksi dengan karaktermu. So, they all by nature, by animals, apalagi human beings or spiritual beings, they all interact, they all communicate and respond to your character. Paham tidak? They respond. All this while, apa yang di sekitarmu respond to your character. That's why saya begitu kamu. Misalnya tidak, kalau ada orang ini dia mau mabok, dia ini nggak mabok. Kamu kata, dia di kucing banyak kawan mabok, bagus ya hantar dia begini diri. Kamu bisa tidak? Hantar dia begini diri kalau kita berubah. Dia boleh coba kawan mabok dari sana, entah. Bisa tidak? Orangnya kita berubah. Sebab apa? That karakter. Dunia respon kepada karakter dia. Karakter dia di kucing seperti itu. Dia pergi ke Miri. Dunia Miri respon kepada karakter yang sama. Orang yang mabuk juga datang dalam hidupnya. Paham tidak? Ya. So that's why your character atau your perangai tingkah lakumu hanya dapat diubah oleh Tuhan. Dan bila engkau ikut Tuhan, kamu lihat tidak? Bila engkau ikut Tuhan, secara tidak langsung, kawan lamamu jauh dari engkau, tapi kawan yang mengenal semakin banyak. Paham tidak? Kita akan lihat, oh biasa itu kalau kau ikut gereja, tapi why don't you see something in spirit? Everything, even physically, spiritually, respond kepada karaktermu. The problem that come to you because of your character. Jadi Tuhan kata apa? Ambil karakter Kristus, the best, so that you can overcome any situation. Oke, sebab bila Anda bergaul dengan dunia, you have to be dominant, Tuhan. Ingat, Tuhan cipta dunia ini, Dia mau siapa dominant? Adam, betul tidak? Menjadikan manusia serupa dengan gambar kita dan berkuasa ke atas baik hewan, baik tumbuhan, dan semua segala sesuatu di dunia. Betul tidak? Tuhan mau kita be dominant. So in this life, kalau kau tidak ada spirit of dominion, macam mana kita memiliki dominion sekarang? Berkuasa bermaksud memiliki kuasa Tuhan di dalam kita. Kalau engkau tidak ada kuasa Tuhan dalam pergaulan, kau akan diserap ke dalam kuasa lain. Paham tidak? Kau akan diserap ke dalam kuasa lain. Tapi bila kau bergaul, kau ada kuasa Tuhan. Kuasa lain diserap untuk ikut engkau. Kenapa? Kuasa Tuhan dalam engkau itu besar. Paham tidak? Nah, jadi seperti kita lihat air kan, warnanya putih. Kita letak sirap, cherry kan, warnanya apa? Merah. So that's how kita bergaul. Anything around you attract dengan karakter, attitude, atau tingkah lakumu. Tetapi bila dia bergaul dan respon kepadamu, apakah engkau masih dominion atau tidak? Itu jawabannya. Tuhan terakhir, to be dominion. To be dominion, Christ in you. Jadi terang,
jadi terang. Tapi tidak ramai yang mengerti apa itu maksud jadi terang. To be dominant. Jadi bila engkau konten, bila engkau dipenuhi dalam segala hal, kau tak tertarik pun dengan hidup yang salah. Sehingga Paulus kata apa? Bila kau menginjil, jangan kau pula yang perlu diinjil. Kau kata kau mau menginjil, mana dia kata lalas kau jadi penagih. Itu tak boleh. You have to be dominant. Jadi terang bermaksud be dominant. You have Holy Spirit in you, God in you. Dan caranya adalah kau harus dipenuhi dalam segala hal supaya kau tidak meminati ataupun menarik ataupun ditarik kepada dunia. Haleluya, puji Tuhan. So be dominant. Kalau Anda be dominant di sini, you will be blessed. Haleluya. Saya cuma bagi contoh air supaya kamu paham. Sebenarnya saya bukan mau tunjuk air apa yang power, tidak. Tapi saya mau beritahu, kalau kita belajar tentang humility, tentang humble, kita rendahkan diri sebab kita mau tinggikan Tuhan, betul tidak? Jadi dunia perlukan kita sebenarnya. Dunia perlukan kita. Saya tanya Anda tentang air ya. Kalau saya tanya Anda satu-satu, apa air favorit kamu? Mesti ada yang, kalau saya datang ke kedai, mesti saya order Tesipek, mesti ada Milo Peng, mesti ada ABC, mesti ada macam-macam, betul tidak? Air yang kamu order atau kata mau boba, itu favorit saya. Itu favorit saya. Kalau saya honey dew yang ada pearl dalamnya, I say, okay. Jadi, I tell you, all your favorite water, okay, adalah yang ada warna, cantik dan bergula, betul tidak? Paham tidak? Ada waktunya kita jadi air biasa lebih bagus. Jadi air jernih. Sebab di saat orang susah, orang sudah kena diabetes, dicari kita. Betul tidak? Di saat orang mau mengeluhkan, dicari kita. Betul tidak? Dokter kata jangan minum air manis, minum air putih. Betul tidak? Jadi kamu lihat orang suka air Tesipek. Bolehkah Tesipek itu jadi, perisai itu jadi air kalau tidak ada air putih? So everything need you sebagai air putih, walaupun tidak diminati tapi berguna. Paham tidak? Begitulah jawabannya. Walaupun kita tak populer, tak diminati, tak apa, tapi kita berguna di mata Tuhan. Amin. Praise the Lord. So itu kita punya prinsip, tak populer, tak keren, tak apa. Tetapi kita sangat diperlukan. Jadi Tuhan lihat kita sangat perlu di dunia ini. Banyak orang yang perlu ubah pikiran mereka. Banyak orang yang tak dapat bersyukur dalam hidup mereka. Banyak orang yang tak mengerti apa itu kehidupan. Jadi kita diperlukan Tuhan. Kita berguna di mata Tuhan untuk bawa berita baik ini. Amin. Tak payah populer, jadi berguna lagi bagus di mata Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi sampai di sini kita akan berdoa dan memberi dalam offering, dan selepas itu kita akan ada perjamuan kudus ya. Haleluya, praise the Lord. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya Bapa, kami belajar untuk dicukupkan dalam segala hal. Kami tahu dengan pembelajaran pada hari ini, kami sudah sadar sebenarnya apa yang kami perlu semua sudah ada. Cuma kami perlu mulakan hidup yang baru, merancang hidup yang baru dalam pimpinan Roh. Karena segala kekuatan dan keperluan sudah Engkau sediakan. Jadi kami tahu masa depan kami pasti cerah. Apa yang kami rasa mustahil, tidak yang mustahil lagi. Kami akan dibentuk, kami akan diberkati, baik dalam kehidupan, kesehatan, keuangan,
pekerjaan, perhubungan, dan segala sesuatu. Karena kami sekarang sudah dicukupkan dalam segala hal, kami mampu harungi segala apa yang iblis coba jatuhkan. Kami tetap bertahan di dalam Kau ya Tuhan. Dan hasilnya adalah di masa-masa akan datang, dengan memiliki hubungan yang lebih erat denganmu, masa depan kami, harapan, dan segala sesuatu akan dibentuk menjadi baru. Kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terus sampai kami bertemu dengan Kau. Terpujilah nama-Mu. Hari ini kami memberi dengan sukacita. Kau telah mengajar kami, membentuk kami sampai hari ini, dan tetap hidup di dalam Kau. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami ingin memberi yang terbaik, baik dalam offering ataupun dalam misi ini, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.